2025 batch pertama di IAIN Ambon dengan NIM 250310482 akan melakukan UKIN uji kinerja di IPIT Integral di Depok Kota Sorong. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita diberi. Ya baik, karena kita diberikan nikmat oleh Allah. Berupa nikmat apa? Ayo. Nafas. Itu namanya nikmat yang Allah berikan kepada insan manusia. Selain itu juga kita diberikan nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat inilah yang senantiasa tertanam pada diri kita semua. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, bisa ketua kelas pimpin ke depan untuk membaca doa sebelum kita masuk materi pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas. Siap, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, jantung pada aku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Cukup, silakan. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk, kita akan absen terlebih dahulu ya. Pada hari ini, Pak Guru akan
Kalau pakai bahasa Arab berarti kalau perempuan hadiroh, kalau laki-laki hadir, ya. Atau angkat tangan hadir, ya. Dan mudah-mudahan yang tidak hadir, yang sakit diberikan kesembuhan, ya. Yang izin bisa masuk kembali aktif pembelajaran kita. Baik, yang pertama Ahmad Ishak Aufar. Masuk. Kenapa sakit? Baik. Aisyah Naila Yasmin. Hadiro. Sebelum kita pembelajaran pada pertemuan kali ini, ya, pertemuan kita insya Allah kita akan belajar tentang temanya, tema apa? Baik. Kalau kalian melihat atau mendengarkan kata-kata kurban dalam benak kalian, apa yang kita berpikir? Ya, sapi memotong. Apa lagi? Takbir, oh ya, takbir. Ketika kurban pasti ada takbir, hari lebaran sedikit. Ya. Semuanya jawabannya benar, ya. Semua jawabannya benar. Baik, alhamdulillah, ya. Kita akan belajar terkait dengan kurban karena kebetulan bulan ini juga sebentar lagi kita akan melakukan, ya, atau melaksanakan ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban. Apa kurban? Ya, penyembelihan hewan kurban. Rifki, siapa? Baik, kita lihat. Baik. Nah, pernahkah kalian, ya, mendengar atau melihat kisah kurban ini? Pernah? Syarifah, pernah? Pernah di mana? Ya, kisah Nabi membaca atau melihat videonya? Pernah juga membaca tidak? Ada sebuah kisah, ya. Coba secara singkat bisa digambarkan, Syarifah. Rahma, coba kisah secara singkat bisa terjadinya ibadah kurban. Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Baik, sekarang kita saksikan, ya. Ibrahim dan Ismail. Jadi Ibrahim bermimpi bahwa Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail. Perintahkan menyembelih anak yang sangat dicintai. Di malam hari ada ketemu anaknya Ibrahim dan menyampaikan kepada Ismail bahwa ayahnya ini mimpi menyembelih Ismail, perintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka jawaban Ismail apa? Ya, berarti ya ayah. Kalau itu meminta dari Allah, anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Nah, ketika sudah sampai, ya, sudah sampai ketika dan mau disembelih, ya, Allah munculkan dong berapa Amin. Ya, sampai di pegunungan, ya, ketika Ibrahim sudah siap-siap untuk menyembelih anaknya, ya. Jadi, ternyata Allah gantikan dia dengan domba. Sekarang kita masuk pada pengertian kurban. Ada yang tahu pengertian kurban? Kurban adalah Kurban adalah hewan yang disembelih pada hari. Boleh nggak siang hari? Boleh. Ya. Baik, kita lihat. Kurban adalah, coba Akhtar baca. Kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik.
13 Zulhijjah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, baik. Jadi kurban itu adalah apa, Aisyah? Aisyah? Kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Apa? Sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Baik, kita lihat. Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Baik. Bagi sebagian ulama wajib untuk orang yang berkemampuan. Maksudnya orang yang memiliki kekayaan lebih. Itu sebagian ulama menganjurkan, hukumnya adalah wajib. Tapi hukum dari kurban itu adalah sunnah muakkadah. Baik, dalil Al-Quran. Ada yang tahu dalil Al-Quran? Ayo coba bacakan Al-Autar dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Aisyah. Baik, surah apa itu? Al-Kausarnya ayat keberapa? Terdapat perintah kurban. Coba bacakan ayat keduanya. Pasal. Jadi dalil kurbannya terdapat pada surah manusia. Ya, sebelum kita berkurban yang kita tunaikan adalah sholat. Kita berkurban. Nah, kurban ini adalah kurban yang terbaik, ya. Kurban yang terbaik. Nah, kita lihat jenis-jenis hewan kurban. Yang pertama kan domba, sapi, kerbau, dan baik. Syarat-syarat hewan kurban apa saja syarat-syaratnya? Tidak sakit. Kita lihat. Ya, sehat, tidak cacat, cukup umur. Ya, baik. Kalau kambing berapa tahun? 1 tahun. Sapi 2 tahun. Unta 5 tahun. 1 tahun baru bisa dikorbankan. Kalau sapi 2 tahun baru bisa dikorbankan. Kalau unta 5 tahun. Baik, sekarang gambar apakah ini? Jadi gambar apa ini? Kalau jam menunjukkan apa? Waktu sangat berharga. Kalau ini? Jadi sekarang kita masuk pada waktu pelaksanaan kurban. Ini waktunya, ini pada hajinya. Kita lihat waktunya kapan? Ya, pada hari siapa? Rahma. Pada hari Tasyrik tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Belum matahari. Baik, bagus. Kita lihat mulai 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha. Yang kedua, berakhir pada kapan? 13 Zulhijjah Hari Tasyrik sebelum tenggelamnya matahari. Yang ketiga, tidak sah jika dilakukan sebelum sholat. Jadi waktu pelaksanaannya itu coba kurban. Kapan pelaksananya? Mulai 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha, terakhir 13 Zulhijjah hari Tasyrik. Tidak sah jika dilakukan sebelum sholat Id. Baik, jadi ada 3 hal yang harus kalian pahami terkait waktu pelaksanaan Kurban. Yang pertama, apa Syarifah? Mulai 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha, berakhir 13 Zulhijjah atau hari Tasyrik. Tidak sah jika dilakukan sebelum sholat Id. Ya. Baik, lanjut. Ini gambar apa
Kita lihat tata cara hewan kurban. Baik, sebelum kita masuk tata cara, ada yang pernah menyaksikan ketika hari kurban tata caranya? Ya coba Furqon, bisa digambarkan bagaimana tata caranya biasa kalau kurban. Yang pertama, membagikan sapi. Yang membeli, yang berbagi. Ya baik, bagus. Ada lagi? Ya niat, bagus ya. Apa lagi? Islam. Rahman. Tata cara hewan kurban yang kalian pernah lihat saja. Ya. Ketika kurban. Ya. Ya. Baik, coba Rahman, apa tata caranya? Ya. Berniat karena Allah. Ya. Dua, menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah. Baik. Daging akan dibagikan kepada fakir miskin, tetangga dan kerabat. Ya, baik, itulah tata cara apa? Kurban. Yang pertama tentunya kita berniat. Niat. Yang kedua, menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, Daging diberikan kepada fakir miskin. ya bagi diberikan kepada fakir, miskin dan kerabat. Ini ada video ya. Tata cara menyembelih hewan kurban. Coba perhatikan. Pertama, perhatikan. Kedua, tiga, keempat, lima, enam, hikmah kurban. Ada yang tahu hikmah kurban? Ya. Ya, coba. Menambah keimanan. Ya, menambah Keimanan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Merasa syukur mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya, ada lagi? Ungkapan rasa syukur atas karunia yang diberikan Allah Ya, Subhanahu wa taala. ungkapan rasa syukur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Menghidupkan Quran dan meneladani Dan meladani Nabi meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Menunjukkan sikap peduli terhadap siapa? Mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Evaluasi ya ini. Apa arti dari ibadah kurban itu? Yang kedua, kapan waktu pelaksanaan kurban? Yang ketiga, sebutkan 2 syarat dari kurban. Yang keempat, apa hikmah dari ibadah kurban tersebut? Ya, sekarang dibuat per kelompok ya. Kalian masing-masing mengerjakan ini. Ya, nanti bisa maju ke depan menjelaskan terkait apa arti dari ibadah kurban, kapan waktu pelaksanaan kurban, sebutkan 2 syarat hewan kurban, apa hikmah dari ibadah kurban. Ya, Ustaz tadi Ustaz sebutkan atau aku sebutkan. Fokus diskusi ya. Ini ada nih ini. Stop kita tidak tahu.
evaluasinya. Silakan. Silakan ke depan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama Kita kasih takbir. Pertama, luar biasa. Salam. Yang kedua. Silakan. Maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Apa arti dari ibadah kurban? Jawaban: kurban adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Makan waktu pelaksanaan kurban pada hari tasyrik atau tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah saat terbitnya matahari. 3. Sebutkan 2 syarat hewan kurban. 1. Harus mencapai umur sesuai ketentuan syariat. 2. Sehat dan tidak cacat. Apa hikmah dari kurban? 1. Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Menguatkan keimanan dan ketakwaan. 3. Menumbuhkan rasa syukur. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri takbir. Silakan. Jawabannya luar biasa. Jangan bagus ya. Baik, kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil dari pembelajaran kita evaluasi. Ya, bukan. Ya, kita sambil ya. Ya, silakan. Ya, silakan.
korban. Apa hikmah dari ibadah kurban? Menambah keimanan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih takbir. Ustaz, kalau pengen lu pakai mata sih. Silakan kelompok 4 untuk bacakan hasil dari diskusi kita tema kurban pada hari ini. Apa dari ibadah kurban? Hewan yang disembelih pada hari raya kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tertentu. 2. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Jawabannya, kurban adalah 4 hari yaitu tanggal 10, 11, 12 dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah penggunanya pahala. Nomor 3. Sebutkan 2 syarat hewan kurban. 1. Islam Muslim. 2. Orang yang berkorban orang yang belum bekerja. 4. Apa hikmah dari ibadah kurban? Jawabannya, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dia takbir. Dari ibadah kurban. Meneladani ketaatan Nabi Hikmah dari ibadah kurban adalah ya. Tadi apa? Hikmahnya? 1. Keimanan kepada Allah. Yang kedua, meneladani kisah Nabi yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Baik, ya di akhir ini jadi refleksi dari ibadah kurban ini dalam keseharian kita apa? Jadi kita harus senantiasa berkorban ketika kita ibadah haji, kita senantiasa untuk bisa berperan untuk mengambil andil untuk bisa berkorban. Karena hukum kurban itu sunnah muakkad, ada yang menekankan bahkan wajib bagi kita. Ya, dalam kehidupan kita di samping berkurban, maka kita harus juga berkurban di lingkungan kita, membantu orang tua kita, membantu kerabat kita, itu juga sebuah pengorbanan yang sangat baik. Ya. Baik, di akhir ini mari kita tutup dengan baca doa dipimpin oleh ketua kelas. Ya dulu ya Hafid, nanti yang Hafid bisa berkorban ya. Yang Hafid nanti disiapkan ketua kelas. Dilihat anggotanya kalau sudah rapi, baru disiapkan, kalau belum siap. Dilihat anggotanya sudah rapi semua atau belum, kalau sudah bisa
silakan. Boleh maju ke depan. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerapian.